Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Engkang sangat kula hormati Habib Ali Asgaf, Habib Husain Asgaf, semua keluarga, wonten Mas Fikri, Mbak Nasila, semua ingkang kula hormati, Mas Nurdin sedanten ingkang kula hormati. Niki ngaos ilmu dulu apa ngaji ijazah dulu ini? Ini kok malah aneh. Buat usah ribet. Buatan Cek 1 2. Pakai ini aja, tidak usah ini aja. Gampang mana? Jelas. Nah. Ya, niki ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat, ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh, aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, pakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran, itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya ada prahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati apa sabar, apa dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil ya. Terus beliau dikomentari begini sama ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqiradi a'sorihim falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik.
Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya Quran panduan yang paling gampang misalnya begitu. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta, kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih enggak gitu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh-aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya, hadisnya ini sahih enggak? Ini kata kiai apa kata nabi ini ya ribet. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin ya, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat. Baca wattur wa kitabi mastur firrokim mansur wal baitil ma'mur wasaqufil marfu wal bakhril masyur terus. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Itu kan akal nggak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir, hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'anna masudi qalbi, hati saya dihancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab, terus dilihat ini apa, paling pikirannya ini dari kayu apa, terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa, kok kurang keren, kalau di Blitur gimana ya kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang lah pokoknya panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu nggak. Tapi kalau Quran menunggui sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas soal kampanye di mana-mana, tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan, tanpa apa? Cukup pakai akal. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu, di kitab usul fikih, saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu ya memang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tuh tidak ada seperti itu, tidak. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak.
Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baiknya lah, namanya profesi ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini, guru matematika. Muridnya sampai takut, ini masuk surga ndak? Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil, malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal, terus muridnya tanya, ma fa'alallahu bik, kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat, karena malaikat kan tidak pernah kayak anak bagi gini ngaji gini. Malaikat itu tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka, terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat itu nggak keren, keren kita. Imannya loh, loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat, malaikat. Ya ndak karuan malaikat iman, dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada imannya? Pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat, engkau iman ya wajar kan, menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Amudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin, terus Imam Amudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati bihadrati malaikati, tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung, paling jadi khayal, terus nikmat lah, Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol, wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini, lu udah ikut punya ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini, padahal dia ya udah dapat orang cantik gitu. Jadi Allah tuh saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini, saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat wahai para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayatalahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli, binisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1, karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila malani hayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah titik ini namanya nuktotul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuktotil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama, itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri bagi tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar, kalau enggak ya maklaran KBH atau apa, pokoknya cari gratis itu. Ya gratis kan, dapat orang 10 gratis 1, terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot.
Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya nyaur utang dulu gitu. Wah, repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang, nggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Nggak boleh Gus diminta uang, nggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh, nggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya gini, bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semua yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu istidlal, mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedzahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor satu prakteknya. Karena nomor satu itu Allah karuan kan, syahidah Allah kan nggak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illallah. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga. Dan ketiga apa? Wa ulul ilm. Berarti prakteknya kan nomor satu. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? Satu kan? Nah nomor tiga kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? Satu kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor tiga kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau dua itu cabang dari satu, asalnya satu? Enggak pernah kan ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari satu titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong, kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Oh, itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuhkan, tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis ya. Ya kan, kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mak. Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa, nggak jelas. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali, wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir, wahtaj ila man syi'ta takun asira. Asira pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang kiai top, misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo, padahal itu gak tamat SD, tapi gara-gara seneng, kacau kan, logika kepangkatan hilang semua kan.
Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, jadi paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia. Ya ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husain itu. Kalau ada orang udah tidak sopan sama temannya, temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ikut kasih. Kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali gak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amira. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik ya seneng, punya tetangga baik ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita, kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah, kalau yang seneng saya enak lah, dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang nggak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu, aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil, uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i, diceritain orang, ya Aba Abdillah bagiannya, ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau, bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang nggak seneng kamu maka membebaskan kamu. Nggak akan pinjam uang, pinjam mobil, nggak akan ganggu waktu kamu kan nggak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani ya. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah, itu kalau kamu anak-anak bagi ahli Quran sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu. Dah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas, kenapa? Jelas. Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat bin qidari a'saim wa mu'jizatul Quran mustamirratun ila yaumil qiyamah. Wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mawhibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal a'sar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu wa hadza aqwal muhtamilat wa takmiluhu fil ladzi ba'da wa qilani ya anal al makna anal mu'jizat al madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qati sholeh wa asa Musa
Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah diseblak apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan, wow itu keren kan. Terus kita bilang, menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh, untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'ud. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu faham bahwa kita tidak. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok nunjuk pertunjukan ada onta keluar dari batu Nakotu Soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan Laut Merah. Cik goblok ya. Lah kita alhamdulillah tidak jenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk, kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu, tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa aja? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk Gus, itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil kan? Oh, itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin ini? Makanya di sini ini ada kitab Itqon, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqon karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqon. Wa ya imma khissiyah wa imma akliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok, wakilati basairihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu hal-hal yang seperti itu gitu. Paham ya? Mergo likil lati napa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah akliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan ya wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham ya? Dados niki kudu bangga ditunggoni napa Quran, nggih, ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayattabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah, habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet.
Termasuk saya ini biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidha, ngempet Gus ngempet. Terus kecewa sama teman. Kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat. Ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa Gus sama bapak itu. Kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis Gus. Itu kematian terburuk itu kalau mati tahu istrinya tidak nangis. Oh, itu malu betul itu. Makanya jangan mati. Pokoknya pastikan orang sekeliling ada nangis itu baru berani mati. Kalau tidak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Walladzi yusyahadu bi'ainil aqli bakin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awali mustamirran. Sesuatu ilmiah, sesuatu agama atau apa saja yang logis itu akan abadi ila yaumil. Kayak tadi. Ketika kita kecil diajari apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Itu ila yaumil qiyamah. Karena kita pasti punya logika tadi. Masa alam raya yang maujud didahului ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini kita rumuskan, ketiadaan inilah yang bikin alam raya. Di mana-mana nihilisme ketiadaan ya layu asfiru say'an, namanya tiada ya tidak punya akibat apapun. Yang punya akibat apapun ya sesuatu yang wujud. Loh, itu kan ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun teori itu akan nunggui kita ila yaumil. Tapi kalau tongkat Nabi Musa ketika kita tidak melihat kan punya alasan tidak ngandel, Musa tidak tahu. Tapi kalau kamu seperti ini, orang paling mulhid sekalipun, paling ateis sekalipun, terus ditanya, bisa nggak Anda mulai angka di luar angka 1? Tidak bisa kan? Makanya benar Imam Amudi tadi ketika diminta Allah, istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tolong ajarkan kenapa manusia begitu yakin kalau saya ini satu, padahal mereka tidak melihat saya. Terus beliau ngendikan apa? Nisbatus naini wassalasa ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2, 3 sampai enggak terbatas, semuanya dibanding angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu mbok siapapun enggak usah ditunggoni nabi, enggak usah ditunggoni wali. Logikanya akan seperti itu. Itu yang dimaksud apa? Walladzi yusyahadu bainil aqli bakin yusyahidu kul man ja'a badal awal mustamir. Ya ini masih ada waktu seperempat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Nah itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah.